Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fazriyah dari Prodi 2A Teknologi Laboratorium Medik NIM 2011050002, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini saya akan menjabarkan hasil jawaban ujian tengah semester. Soal pertama, apakah yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja? Mengapa K3 diperlukan di tempat kerja? Jawabannya, K3 ialah suatu upaya perlindungan yang penerapannya dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara mematuhi aturan dalam bekerja, memakai properti yang digunakan dalam bekerja, agar pekerjaan dapat berjalan secara aman dan efisien. Selain itu bisa mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan. K3 juga dibutuhkan dalam laboratorium medik agar setiap bahan atau alat kimia yang digunakan pada saat praktikum dapat dilakukan dengan tepat dan aman. Dan jika terjadinya kecelakaan termasuk kebakaran atau kecelakaan lainnya dapat ditanggulangi secara benar dengan memberikan pertolongan pertama dan mencegah kerugian yang terjadi. K3 sangat perlu diterapkan di dalam tempat bekerja atau laboratorium medik guna untuk menjamin keselamatan para pekerja atau yang berada di laboratorium medik. Soal nomor 2 ialah jelaskan sejarah melatar belakanginya diberlakukannya penerapan K3 di Indonesia. Jawaban, sejarah K3 dilatar belakangi dengan pemakaian mesin uap oleh Hindia Belanda di berbagai industri. Sejak saat itu, pemerintahan Hindia Belanda mengatur mengenai keselamatan pemakaian mesin uap yang pengawasannya secara tepat dan efisien. Semenjak saat itu, pemakaian mesin uap semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan industri. Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1905 mengeluarkan peraturan perundangan kesehatan keselamatan kerja agar pekerja dalam keadaan sehat. Dan pada tahun 1930, peraturan perundangan disempurnakan lagi menjadi landasan K3 di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dengan tetap mengupayakan kesehatan dan keselamatan kerja. Soal nomor 3 itu jelaskan salah satu faktor dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, meliputi definisi, contoh, efek yang ditimbulkannya, dan pencegahan. Jawabannya, golongan kimia ialah semua bahan kimia yang terdapat di tempat kerja maupun lingkungan kerja ataupun di laboratorium medik yang dapat berbentuk seperti uap, gas, larutan, awan, kabut. Terdapat ribuan jenis bahan kimia yang digunakan dalam berbagai industri atau di dalam laboratorium medik. Contoh dari golongan kimia 1, uap. Efek yang ditimbulkannya yaitu metal fumo vapor dermatitis atau keracunan. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan karet isap atau alat vakum dengan benar agar tidak tertelan lagi bahan kimia atau terhirupnya aerosol. Yang kedua, penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya partikel atau debu yang masuk atau mengendap ke dalam paru-paru. Penyakit ini bisa dikenal dengan nama pneumokoniosis, silikosis, dan asbestosis. Cara pencegahannya itu dengan menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar. Yang ketiga, awan atau kabut. Efek yang ditimbulkan itu racun serangga atau racun jamur yang dapat menyebabkan keracunan. Cara pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri dengan benar dan menggunakan material safety yang sudah disediakan. Sekian dari penjelasan dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.